Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk pembacaan kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia, maka dari itu berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan pembacaan ini bisa energinya terbolak-balik, yang aku bilang ini dia tahu ini bisa jadi kamu, atau sebaliknya ya. Oke, kita mulai saja apa yang akan kita bahas di sini. Three of Wands. Aku melihat bahwa selama ini dia kayak nggak jujur ya sama kamu, nggak terlalu terbuka, nggak banyak cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup dia atau apa yang sebenarnya terjadi dengan dia. Aku melihat kayak sebenarnya keadaan dia itu sedang mengalami suatu kesulitan dan dia memang sulit untuk bisa mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sedang dalam kesulitan ya, apalagi di sini dia mau menceritakan tentang keadaan dia sebenarnya. Itu kayak dia bisa dibilang kayak melukai harga diri, atau dia malu, atau intinya tuh nggak mau membebani kamu dalam apa ya, dalam pemikiranmu kayak gitu loh ya. Dia menganggap bahwa ini masalah dia, sehingga nggak perlu kamu sampai tahu, karena dia merasa bahwa kalau misalkan kamu tahu sebenarnya keadaan dia, bahwa dia sedang mengalami kesulitan, nanti kamu justru malah ilfeel sama dia, atau malu lah gitulah ya, merasa terbebani gitu kamunya. Nah, untuk saat ini aku melihat kayak dia sedang memikirkan kembali gitu ya, untuk melanjutkan hubungan dia bersama kamu ya. Dia sedang memikirkan gimana caranya, gimana jalannya untuk bisa melanjutkan hubungan kalian ke masa depan ya, melihat satu sama lain di masa depan kayak gitu ya. Terus itu juga dia kayak pengen membuat diri dia lebih tegas tentang komitmen yang dia inginkan di hubungan ini, karena sebenarnya dia pun ingin bertahan di hubungan ini dalam jangka waktu lama gitu ya, dan melangkah dengan kamu menjalani hubungan yang baru, hubungan yang berkomitmen seperti itu. Bahkan aku melihat di sini kayak dia pengen juga loh sebenarnya menjalani hubungan dengan kamu, dan apa itu namanya, menjalani semua tujuan-tujuan yang selama ini kalian inginkan, dan itu bersama-sama. Cuman mungkin karena ya itu tadi ya, komunikasi kurang intim, sehingga ya ini yang membuat kalian akhirnya itu berkonflik. Terus itu saling menarik diri, saling merasa tidak nyaman satu sama lain, saling ya enggak perhatian atau enggak pengertian, atau nggak intim lah ya, nggak intim seperti itu. Sehingga ya ini kalau aku lihat memang salah satu cara untuk membuka atau menyelesaikan masalah kalian adalah dengan komunikasi yang harusnya dijaga gitu. Karena kalau aku lihat juga di sini ada Ten of Cups, memang berarti menandakan ada suatu ketidaksetujuan ya dari keluarga. Aku lihat di sini ya, mungkin keluarga ada yang nggak setuju dengan hubungan kalian, sehingga berkonflik juga lah akhirnya. Atau ya kalian berharap mungkin orang ini akan bisa melawan atau bisa meyakinkan keluarganya atau keluarga kamu, siapapun keluarga yang tidak menyetujui hubungan ini, kamu mungkin berharap dia bisa melawan restu itu gitu ya. Tapi ternyata malah dianya kabur, malah dianya lari, malah dianya yang nggak berani gitu ya untuk menghadapi penolakan atau ketidaksetujuan dari keluarga gitu. Terus itu juga ada Death, berarti aku melihat sebenarnya nih orang, dia ini sebenarnya nggak mau membuat hubungan kalian berubah. Dia juga tetap mau dia bersama kamu, dia tetap mau kamu ada di sisi dia. Cuman aku melihat kayak ada suatu situasi atau pola yang sama atau perilaku yang sama berulang kali terjadi, dan inilah yang menjadi masalah di hubungan kalian. Akhirnya kalian bertengkar, kalian berakhir hubungannya ya. Jadi ada situasi yang
merusak hubungan kalian yang dia pernah lakukan dan itu berulang kali terjadi seperti itu. Misalkan tentang apa nih? Tentang ketidakberanian dia untuk melawan keluarganya, dia selalu ngikutin kemauan keluarganya ya, selalu dikekang keluarganya, mengkhianati kamu, menyelingkuhi kamu atau apapun itu. Dan kalau aku melihat dari energinya kamu, di sini aku melihat bahwa kamu sekarang memilih untuk melepaskan kecemasan, kebencian kamu terhadap dia, ya, kekesalan kamu terhadap dia, agar bisa lebih berkembang secara sehat gitu ya. Dan aku lihat memang hubungan yang kamu jalani bersama dia selama ini kan sangat destruktif banget ya. Sehingga mungkin saat ini ya aku melihat kamu ingin melepaskan kebencian, kekesalan, kekecewaan ya, akhirnya ya mengakhiri hubungan ini. Dan ya aku lihat sekarang kamu memilih untuk akhirnya memanfaatkan bagian dalam hidupmu itu untuk mengikuti apa maunya kamu ya. Memungkinkan kamu untuk memilih menjalani hidupmu dengan lebih maju gitulah ya, lebih berfokus pada tujuan seperti itu. Ya aku lihat di sini kamu siap untuk melepaskan dia, melepaskan hubungan ini dan melanjutkan hidup. Kenapa kamu memilih untuk pergi? Karena kalau aku lihat di sini kan sering sekali ya ketika kamu masih menunggu dia, mengharapkan dia, saat kamu masih bersama dia, kamu itu selalu mengalami pergumulan secara emosional. Kamu seperti harus memilih gitu ya. Tentang hubungan ini tuh harus dibawa kemana, harus bagaimana, sehingga menyebabkan kamu merasa kayak bimbang gitu ya, merasa terbebani oleh rasa takut, kecemasan, baik itu secara emosional ataupun secara mental. Sehingga karena di sini mungkin kamu sudah meluap-luap ya rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau ya intinya kamu nggak nyaman ketika kamu terus-terusan menunggu dia, berharap dia akan berubah, berharap dia akan memperhatikan kamu, berharap hubungan kalian akan langgeng gitu ya. Sehingga ya karena kamu sudah muak, sudah capek, kamu menjauhkan diri dari si dia gitu ya, daripada harus terus-terusan mencoba mengatasi masalah di antara kalian yang endingnya ya nggak ada kesimpulan, nggak ada solusi seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini juga memang di hubungan ini memiliki suatu kemelekatan pada suatu kesulitan, kepahitan atau kecemasan dalam hidup gitu ya. Entah memang dari kehidupan pribadi atau mungkin dari hubungan atau memang dari secara apa ya, pemikiran seperti itu ya. Jadi mungkin saja saat ini kamu menutupi masalah hubungan kalian daripada menanganinya secara langsung, dan lebih baik mending ya udahlah diakhiri aja, udah capek gitu karena kamu sudah berusaha mencoba untuk cari solusinya tapi dianya juga malah nggak mau gitu loh, mau sama-sama cari solusi dengan kamu kayak gitu ya. Akhirnya aku lihat di sini menimbulkan permusuhan ya di antara kalian. Jadi perpisahan ini juga kamu lebih memilih untuk mengambil keputusan, oke, aku mengambil keputusan sekarang sendiri ya untuk pergi dari dia ya, tanpa harus berkompromi dengan dia seperti itu. Terus itu juga aku lihat perpisahan ini juga nggak dengan cara baik-baik ya, karena kalau aku lihat di sini kamu masih ada luka, kamu masih ada dendam, kamu masih ada amarah, kamu masih ada rasa jengkel, kesal terhadap dia, sehingga ya udah nggak tertolong lagi lah intinya ya, amarah kamu, toh dia juga nggak bisa meredam amarahmu seperti itu. Terus juga aku lihat di sini ada Knight of Wands. Apalagi aku melihat bahwa di sini kamu tahu ya, dia ini kayaknya takut memang dalam berkomitmen. Kamu mengetahui dia kayaknya takut dalam berkomitmen ya karena ini dia masih suka bergonta-ganti pasangan, dia masih suka mencari pasangan yang lain atau pindah-pindah ke lain hati. Jadi aku melihat bahwa kamu kayak tahu banget ya bahwa dia ini tuh kayak belum mau gitu ya diajak serius, aku lihat di sini. Terus itu juga dia ini kayak masih nggak tahu arah tujuan hidup dia mau dibawa kemana, sebenarnya siapa yang dia inginkan jadi pasangan dia ke depannya, seperti itu ya aku lihat di sini. Dia masih bingung ya, dia masih nggak tahu harus ke siapa dan
apa sebenarnya tujuan hidup dia, tujuan pasangan yang dia tuju itu siapa, dia juga nggak tahu kayak gitu kan kalau aku lihat ya. Terus itu juga masih punya sikap yang impulsif ya. Jadi kalau pengen menjalani hubungan dengan si A ya dia akan lakukan, tapi kalau misalkan dia sudah bosan dengan si A ya dia akan cari si B bosan ya cari si C. Nah gitu-gitu aja terus kalau aku lihat di sini ya. Jadi makanya di sini kamu sudah lelah, kamu sudah capek, terus-terusan harus menghadapi dia, terus-terusan harus mengerti dia gitu ya. Sedangkan biasanya di sini tidak pernah mengerti kamu, tidak pernah memiliki kesadaran seperti itu. Apalagi di sini ada Eight of Wands. Sering sekali terjadi miskomunikasi, sering terjadi kesalahpahaman akibat dari ya jarang ada komunikasi, terus juga kan pola pikir dari kedua belah pihak juga mungkin nggak terkoneksi gitu loh. Jadi kamu maksudnya mah A, dia maksudnya mah Z kayak gitu loh. Jadi dalam penyampaian sebuah informasi atau sebuah kalimat gitu ya, tapi diartikannya berbeda sehingga sering sekali terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara kalian yang masih itu juga menjadi bias ya di antara kalian, masih sulit untuk bisa disatukan atau diselaraskan gitu kalau aku lihat di sini. Ya sering sekali ada konflik lah di antara kamu dengan dia karena itu kurang adanya komunikasi yang intim. Gitu, oke. Kita lihat lagi bagaimana energi dia sebenarnya terhadap kamu. Jadi mau dia ini bagaimana? Kalau aku lihat dari kamu sih memang memilih untuk udah lepas gitu ya. Udah ingin fokus dengan hidupmu aja seperti itu. Ada karmic relationship ya, perselingkuhan yang memang sering terjadi di hubungan ini. Dan ya aku lihat saat ini dia sedang mendapatkan karma-karma buruk dari apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu, terhadap pasangan-pasangan dia yang lainnya juga ya, karena aku lihat juga kan pasangan-pasangan lainnya juga terluka ya, jadi nggak cuma sama kamu, dia itu sering gonta-ganti pasangan gitu ya, masih sama si A taunya dia jalan sama si B, si C kayak gitu. Jadi kalau aku lihat hubungan ini karmic relationship, jadi walaupun kalian saling mencintai, walaupun kalian ya ada ketertarikan, tapi mau nggak mau harus saling melepaskan. Karena memang di sini aku melihat dia kan toksik banget ya, toksik banget aku lihat. Jadi kamu memilih untuk melepaskan dia yang memang sudah toksik, sudah kecanduan banget, sudah penuh dengan racun ya. Dan bahkan aku lihat di sini kamu udah kayak benci gitu loh sama dia, kesel gitu ya. Ya persepsi kamu itu sudah beda gitu ya. Kemudian ada wedding ring, aku lihat di sini, kayaknya dia pengen bersatu kembali dengan kamu, pengen memiliki cinta yang abadi dengan kamu, dia pengen menikah dengan kamu, pengen ada koneksi jiwa yang dia genggam bersama kamu. Ya aku lihat di sini ada kemungkinan di sini dia akan datang lagi. Cuman sayangnya aku lihat untuk saat ini dia harus bisa meng-cut off dulu pola yang sama yang terus berulang terjadi, yang mana ini selalu menyakiti kamu. Ya aku lihat di sini. Jadi makanya di sini kamu dengan dia harus dipisahkan terlebih dahulu agar dia bisa merubah cara dia, perilaku dia, polanya dia ya. Dan bahkan aku lihat saat ini memang lagi silent treatment ya di antara kamu dengan dia. Dan untuk saat ini aku lihat dia sedang mencoba untuk memanjakan diri dia dengan menghargai diri dia, terus juga ya sibuk dengan pekerjaannya, menyembuhkan situasi keadaan perekonomian dia. Ya intinya di sini aku lihat lagi fokus dengan mencari kekayaan dan juga mengembalikan nilai diri dia di hidup ini ya. Kalau aku lihat di sini ya lagi fokus dengan materi, aku lihat.
Dan aku lihat juga mungkin bisa jadi dia ini juga patah hati karena ternyata dia ini juga mungkin dibohongi orang, ditipu orang, atau mungkin ditipu oleh selingkuhannya, atau bahkan dia juga diselingkuhi oleh selingkuhannya ini, ya, dihianati oleh selingkuhannya. Jadi aku lihat saat ini kayak dia kayak ditusuk dari belakang ya, dia dihianati ya, dihianati, ditipu, sehingga dia kayaknya juga lagi berpisah nih dengan selingkuhannya. Karena ya itu ada pengkhianatan di sini. Dan ya dia juga berkhianat dari kamu, jadi kamu juga berpisah dengan dia. Jadi kalau aku lihat di sini hidupnya penuh dengan pengkhianatan ya. Dan aku lihat di sini terhadap kamu, aku melihat kayak masih ada rasa kecanduan, obsesi, ingin memiliki kamu, ingin bersama kamu. Dan karena di sini dia sadar, dia tahu bahwa dia telah mengkhianati kamu, jadi saat ini dia tuh mengendalikan emosional dia ya. Jadi dia dikecewakan orang lain, dia juga akhirnya sadar ya, oh ternyata aku dulu pernah ngecewain kamu dengan pengkhianatan ini, sekarang aku dikhianati orang lain, sehingga saat ini dia sadar. Cuman untuk mengakuinya ke kamu dia kayak nggak berani, makanya saat ini dia kayak mengendalikan atau memblokir emosi dia ya terhadap kamu, padahal di sini dia kayak ingin sekali kembali sama kamu, ingin sekali bersama dengan kamu lagi gitu ya, ingin ya bertemu dengan kamu lagi, memiliki kamu lagi, tapi karena di sini dia ada rasa malu, rasa bersalah sama kamu, sehingga ya nggak berani gitu ya. Tuh blowing kiss ya, ada cinta yang abadi, cinta yang tulus dari dia ingin memberi dan menerima cinta dan kasih sayang terhadap kamu, aku lihat di sini ya. Jadi ya aku lihat pengen memperbaiki hubungan dengan kamu, cuman masih ada rasa malu, rasa insecure, dan apalagi di sini dia lihat kamu juga sudah masa bodoh ya, sudah ingin move on. Oke, aku punya bulannya. Di sini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia ya. Kalian situasikan aja. Terus untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Bulannya ada Maret, September, November, April, Juni, Juli, Februari, kemudian Agustus. Kemudian aku juga punya show-nya, bisa show-nya kamu, show-nya dia, kalian situasikan aja ya. Oke, kita lihat ada show tikus, show kambing, show kelinci, show anjing, show monyet, show macan, show kuda, dan show kerbau. Untuk alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.